Salam. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahel Hutapea. Dikaruniakan 3 orang anak. 1 putra dan 2 putri, 1 cucu. Pada tahun 2003 yang lalu, saya didiagnosa dokter menderita kanker mamai. Pada saat itu anak saya yang nomor 3 baru berusia 1 tahun. Mendengar berita itu kami begitu syok, hampir putus asa. Tetapi kami selalu berdoa kepada Tuhan. Karena dokter menyarankan kepada kami, saya harus menjalani operasi, kemo dan sinar. Dan saat kami menyetujui apa yang dikatakan dokter, dan kami akan menjalani pengobatan tersebut. Kami suami istri selalu berdoa meminta kekuatan agar saya boleh menjalani dan menerima kenyataan ini. Sekalipun perasaan saya sangat sedih. Dokter menyatakan saya harus dikemo 8 kali dan disinar 25 kali. Saya menjalaninya dengan baik dan lancar karena kasih Tuhan. Pada waktu saya mulai kemo dan operasi, saya dipegang dan ditangani oleh seorang dokter yang bernama Dr. Cipto yang didatangkan dari Jerman. Setelah operasi, saya kemo pertama, kedua, ketiga, keempat, mulus. Oleh karena saya diberikan kekuatan, saya menjalaninya dengan baik. Ketiga dan seterusnya sampai ke-8, saya menjalani kemo lagi. Saya juga hasilnya baik. Saya dapat menjalaninya hingga kemo yang terakhir, yaitu kemo yang ke-8. Pada waktu setelah kemo, dokter menanyakan kepada saya, "Ibu, apakah ibu masih kuat?" Saya bilang saya kuat, karena ada yang menguatkan saya, yaitu Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Saya tetap menjalaninya. Ya, sekalipun saya menderita, tapi di balik penderitaan saya ada suatu yang baik yang akan saya terima. Ya. Sebelum saya menerima sinar, saya mulai dan takut, ya, karena saya belum pernah merasakan sinar bagaimana, ya, tapi saya menjalaninya sampai 25 kali selesai. Kalau kita menjalani sinar ini, kita harus banyak minum. Pikiran kita harus tenang. Kita boleh menjalaninya dengan baik. Tapi suami saya dan saya selalu berdoa. Tuhan selalu ikut campur tangan. Karena Tuhan telah menunjukkan dokter dan juru rawat untuk melakukan yang terbaik buat saya. Kami berpikir itu adalah kiriman Tuhan mereka untuk pengobatan saya. Dan dalam saya pengobatan, banyak teman-teman saya mengajak saya untuk berobat ke alternatif saja dan orang-orang pintar yang ada di Jakarta. Saya tidak pernah mau mengikuti itu karena saya berpikir saya punya Tuhan yang sanggup untuk mengobati saya, untuk memberikan kekuatan untuk saya agar saya boleh menjalani kehidupan dalam pengobatan tersebut. Setelah selesai kemo, saya akan menjalani sinar. Dokter menanyakan kepada lagi, "Mampukah ibu? Ini obatnya panas. Kalau ibu bergerak sedikit, ibu nanti bisa terbakar," dia bilang. Ya, saya berdoa,
Semoga saya kuat. Tuhan menguatkan saya seperti itu. Dan dokter tersebut, saya disuruh siap-siap untuk menjalaninya. Selama 25 kali kemo, saya dalam keadaan baik. Dan saya bisa menyelesaikannya. Oleh karena Tuhan beserta dengan saya boleh kuat menyelesaikannya. Hingga di sinar yang terakhir, dokter memperbolehkan saya pulang ke Dumai karena sudah selesai pengobatan. Dia katakan nanti 2 minggu lagi datang lagi ya Bu setelah pengobatan, supaya kita cek yang terakhir darah dan yang lain-lain, kita akan periksa semua. Dan saya pulang ke Dumai selama 2 minggu sampai 1 bulan. Baru saya datang kembali ke RSPP untuk cek. Lalu saya disarankan untuk bersiap. Pagi Senin saya disuruh dokter masuk ke ruangannya. Lalu dokter mencek semua apakah masih ada penyakit yang saya derita di dalam. Ternyata Bapak Ibu luar biasa. Dokter mengatakan kepada saya setelah saya diperiksa, dokter menyatakannya, Ibu tidak perlu datang lagi ke RSPP dan Ibu tidak perlu lagi memakan obat. Ibu boleh kembali nanti ke Dumai lagi dan tak perlu lagi makan obat. Ibu udah saya nyatakan dan saya sudah periksa, Ibu sudah normal kembali. Ibu sudah sehat seperti biasa. Kata dokter kepada saya. Terima kasih Tuhan, saya ucapkan. Semuanya berjalan dengan lancar. Tak ada kendala satupun Bapak Ibu. Oleh karena kuasa Tuhan, saya pun tenang menjalani pengobatan tersebut. Karena saya mengingat anak saya yang nomor 3 masih 1 tahun. Saya berdoa, Tuhan, anak saya masih 1 tahun. Saya harus mengurus anak saya. Seperti itu doa saya. Tuhan mengabulkannya. Setelah saya diperiksa dokter, dan saya pulang kembali ke Dumai dengan sukacita. Dan dokter memberikan surat kepada saya untuk diberikan surat ke dokter yang ada di Dumai. Saya berikan. Dokternya heran. Karena saya mengatakan, saya nggak perlu minum obat lagi dokter. Saya sudah sehat. Saya bilang sama dokter. Saya kasih surat ke dokter tersebut. Dia lalu baca. Masa bisa seperti ini Bu? Ibu makan apa? Saya nggak ada makan apa-apa dok. Saya hanya makan obat yang dari dokter. Lalu saya pulang. Setelah saya pulang ke rumah, 2 minggu berikutnya saya dapat telepon dari teman saya yang ada di Jakarta, dari perawat. Dia bilang, Ibu Rahel, katanya, bagaimana kabar Ibu? Sehat? Saya bilang. Ada berita buruk Ibu, dia bilang ya sama saya. Berita apa itu berita buruk? Dokter Cipton yang menangani Ibu sekarang sudah meninggal dunia karena sakit jantung. Saya terkejut mendengar berita tersebut. Untungnya saya sudah selesai ditangani dokter selama 5 tahun. Saya makan obat 5 tahun untuk kesembuhan saya. Tuhan menolong saya. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang sedang menjalani pengobatan, tetaplah sabar, tetaplah kuat. Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.